Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan semuanya dalam keadaan sehat. Yuk adik-adik, kita akan kembali bersama-sama pagi ini belajar firman Tuhan lewat renungan Habatus Hidupku bagi Kristus. Yuk adik-adik, sebelum kita akan membaca sebagian firman Tuhan saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan pembacaan Alkitab pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan pembacaan Alkitab pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Biar Tuhan saja yang menuntun setiap kami ke dalam kebenaran-Mu, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat ke-13. Kita akan baca sampai ayat ke-9. Nanti kalian akan membaca kembali semua ayatnya. Yuk kita akan baca bersama-sama. Dengan judul perikop di sini, janji pemulihan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhanlah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan istana-istana para raja Yehuda yang dirobohkan untuk menahan tembok-tembok pengepungan, dan mengenai pedang. Mereka akan bertempur melawan orang Kasdim dan membuat kota ini penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang kutewaskan karena murkaku dan amarahku yang berkobar, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang melimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel serta membangun mereka seperti dahulu. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku yang akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kota ini akan menjadi nama yang mengembirakan, terpuji dan terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi yang mendengar segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan damai sejahtera yang kubuat baginya. Nah, adik-adik, di sini jelas sekali bahwa Tuhan Allah akan mendatangkan pemulihan, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan atas bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Karena apa adik-adik? Tuhan yang sudah murka, yang sudah menghukum bangsa Israel dan bangsa Yehuda karena mereka melupakan Tuhan Allah, mereka melakukan banyak pelanggaran dan dosa-dosa. Tetapi Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang begitu panjang sabar, Tuhan Allah yang begitu mengasihi bangsa ini. Tuhan Allah mau memulihkan keadaan mereka, asal mereka mau berbalik dan mau bertobat. Nah adik-adik, terkadang dalam kehidupan kita tidak segala sesuatunya berjalan mulus. Terkadang ada masalah, terkadang terjadi sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita akan terus percaya, akan terus mengingat kebaikan Tuhan, atau malah
melupakan Tuhan, malah mengandalkan kekuatan sendiri, atau malah mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan orang lain. Nah, adik-adik, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang melupakan kebaikan Tuhan. Mereka melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan. Mereka mencari ilah-ilah lain. Mereka mencari pertolongan kepada orang lain. Ketika terhimpit, ketika mereka mengalami peperangan, mereka mengandalkan kekuatan sendiri sehingga Tuhan murka. Tuhan menghukum mereka lewat kekalahan dalam peperangan. Tetapi Tuhan Allah begitu luar biasa, begitu mengasihi. Tuhan Allah yang sudah berjanji. Janji Tuhan adalah janji yang pasti digenapi, ya dan amin. Nah, adik-adik, mari dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mau rendah hati. Kita mau mengakui kesalahan kita dan berbalik kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, karena Tuhan Allah saja yang sanggup memulihkan keadaan kita, yang sanggup memulihkan dan sanggup mengampuni dosa-dosa kita, seperti Tuhan Allah mengampuni bangsa Israel, mengampuni bangsa Yehuda, dan memulihkan keadaan mereka. Nah, adik-adik, bersyukur ya, kita memiliki Tuhan Allah yang begitu luar biasa baik, yang begitu luar biasa mengasihi, hingga rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita, dan hidup kita menjadi hidup yang dibenarkan. Dan Tuhan Allah bangkit di hari yang ketiga untuk menyiapkan tempat bagi kita, menyiapkan keselamatan yang luar biasa bagi kita. Mari kita merespon hidup kita dengan terus bergantung kepada Tuhan, terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan biar Tuhan saja yang menuntun kehidupan kita. Dan ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun dengan sungguh-sungguh, dan membiarkan hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang maha pengampun dan maha pengasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau dalam kehidupan kami tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa. Ajar kami Tuhan ketika kami bersalah. Kami cepat-cepat untuk merespon, untuk memohon ampun, dan menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Ajar kami terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menghormati Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.